warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Lestari dan teman saya Vivian Tadela Desta dari SMK Muhammadiyah 3 Metro dengan nomor peserta ME214PD006. Selamat datang di Mulia Jaten Podcast. Semangat melayani Indonesia. Halo Kak Vivian, apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Rini sendiri gimana nih? Alhamdulillah kabarnya baik dong Kak, masa enggak? Walaupun tadi perjalanan ke sini sedikit ada halangan ya karena diguyur hujan jadi sedikit kehujanan. Kak Vivian sendiri gimana tadi? Tadi pagi sih cuma mendung, tapi kan mendung belum tentu hujan, Kak. Wah, mendung belum tentu hujan. Kayak judul lagu nggak sih Kak yang judulnya Mendung Tanpa Udan? Iya Kak, yang itu Kak, bener banget. Oke. Kak, ngomong-ngomong gimana nih perasaannya? Kita kan sekarang udah bisa sekolah secara tatap muka atau sekolah offline nih. Gimana perasaan Kak Vivian? Ya pastinya seneng banget ya, happy banget dong Kak, karena kita udah bisa ketemu guru, ketemu teman-teman, dan pastinya kita bisa PKL. Wah, bener banget ya Kak, kita udah bisa sekolah secara tatap muka dan nggak daring lagi pastinya. Yap, bener banget Kak. Oke Kak Vivian, kita ke topik utama nih. Kira-kira di podcast kali ini kita bakalan bahas tema tentang apa sih Kak? Kita bakal bahas tema tentang kepemimpinan. Lebih tepatnya kepemimpinan millennials Muhammadiyah. Wah, tema yang sangat menarik nih ya Kak. Kepemimpinan millennials Muhammadiyah. Sebelum ke millennialsnya nih Kak, ada kata kepemimpinan. Menurut Kak Vivian sendiri, kepemimpinan itu apa sih Kak? Menurut referensi yang aku baca sih ya Kak, kepemimpinan itu adalah kemampuan dari diri seseorang untuk mempengaruhi dan memandu orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 3 aspek nih Kak. Yang pertama, pemimpin harus bisa melibatkan orang lain. Pemimpin harus pandai atau cakap dalam membagi tugas dari antara pemimpin dan anggotanya. Dan yang terakhir, pemimpin harus bisa menggunakan kekuasaannya. Wah, berarti kepemimpinan itu adalah tindakan seseorang untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang lain agar tercapai suatu tujuan tertentu ya Kak Vivian? Yap, bener banget Kak. Oke Kak, kan ini tadi kita bahas tentang kepemimpinan nih. Sekarang kita masuk ke dalam pemimpin. Ini kan masih saling bertautan ya Kak Vivian. Menurut Kak Vivian sendiri, pemimpin yang baik itu memiliki kriteria yang seperti apa sih Kak? Menurut aku sih pemimpin yang baik tuh harus yang pastinya jujur, baik, adil, bekerja keras, bertanggung jawab, dan yang pastinya amanah. Wah, berarti pemimpin itu harus memiliki kriteria-kriteria tersebut ya Kak. Salah satunya yaitu jujur. Menurut Kak Vivian itu jujur dalam hal apa sih Kak pemimpin itu? Pemimpin yang jujur itu harus bisa membawa dirinya, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi orang lain juga untuk ke dalam kemajuan sih Kak ya. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Oke, kita kan tadi udah bahas tentang kepemimpinan dan pemimpin nih Kak. Sekarang kita masuk ke dalam milenialsnya nih Kak, yang nggak asing sepertinya didengar di telinga kita. Menurut Kak Vivian sendiri, milenials itu apa sih Kak? Menurut referensi yang aku baca sih ya nih Kak, millennials itu adalah orang yang lahir di tahun 1980 sampai dengan 1995 nih Kak. Oh, jadi gitu ya Kak. Berarti millennials itu adalah orang yang lahir pada tahun 1980 sampai 1995 ya Kak. Berarti sekarang mereka berada di rentan usia 20 sampai 40 tahun ya Kak Vivian? Yap, bener banget Kak. Oke, berarti kita tidak masuk dong Kak ke dalam generasi milenial. Iya Kak, kita bukan masuk generasi milenial karena kita lahir di tahun 2003 nih Kak. Kita masuk ke dalam generasi apa nih Kak? Jadi kita masuk ke dalam generasi Z, yaitu orang yang lahir pada tahun 1996 sampai 2015 ya Kak? Yap, bener banget Kak. Oke, kita kan sudah membahas tentang millennials nih Kak. Sekarang kita coba tarik lebih dalam lagi, mengambil contoh di zaman Rasulullah. Menurut Kak Vivian sendiri, sudahkah Rasulullah itu menjadi pemimpin yang millennials Kak? Gini Kak, sebelum kita ke Rasulullah nih, kita bahas dulu nih kepemimpinan. Jadi yang tentang kepemimpinan millennials nih. Jadi orang yang lahir di generasi millennials itu juga bisa menjadi pemimpin di generasi Z. Dan sebaliknya, yang di generasi Z juga bisa menjadi pemimpin yang millennials banget nih Kak. Dan soal yang tentang Rasulullah nih, Rasulullah itu memiliki sifat manajerial yang sangat tinggi. Dia mampu membimbing dan mempengaruhi orang lain untuk
melakukan tujuan yang sama sebenarnya Kak. Untuk mencapai tujuan utamanya ya Kak. Iya bener banget Kak. Wah, Rasulullah berarti Masya Allah banget ya Kak, memiliki manajerial yang tinggi, baik dalam memandu, memimpin, maupun mengatur suatu organisasi atau sekelompok orang. Yaps Kak, bener banget. Jadi di masa Rasulullah itu kan gak cuma ada satu agama nih, tapi Rasulullah bisa menyatukan itu semua dalam satu kerukunan, sama seperti di Indonesia. Di Indonesia ini tidak hanya ada satu agama, melainkan ada 6 agama. Jadi kita membutuhkan pemimpin yang dapat menyatukan itu semua dalam satu kerukunan, dan ada kan simbol yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Wah iya bener banget Kak Vivian. Berarti kita di Indonesia ini harus bisa saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk orang lain mengikuti agama kita gitu Kak. Yap, bener banget Kak. Oke, sekarang kita mengambil di Muhammadiyahnya nih Kak. Menurut Kak Vivian sendiri, contoh pemimpin di Muhammadiyah itu siapa sih Kak? Menurut aku sih ada sih salah satunya, yaitu Muhammad Darwis, atau yang lebih kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan nih Kak. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membangun sebuah sekolah di daerah Kauman pada tahun 1912. Sekolah ini punya visi yang sangat bagus nih Kak, yaitu untuk memajukan pendidikan di Indonesia, dan yang pastinya untuk memperjelas kalau Islam ini adalah agama yang berkemajuan dan memberikan sisi positif untuk di Indonesia sendiri. Oh, jadi selain harus memiliki sifat yang disebutkan tersebut, pemimpin juga harus visioner ya Kak dalam memimpin organisasi ataupun negaranya. Yap, sebenarnya banget. Jadi pemimpin tuh harus memiliki sifat visioner, dan yang pastinya pandai dalam berkomunikasi juga sih Kak. Kalau di Muhammadiyahnya sendiri nih Kak, apakah sudah siap untuk mempersiapkan pemimpin di masa depan di generasi era millennials ini Kak Vivian? Yang pastinya kalau menurut saya sih sudah sangat siap sih, karena Muhammadiyah sudah membuat seperti pengkaderan nih dari jenjang pelajar sampai dengan mahasiswa nih Kak. Berarti kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya Kak, tidak hanya di pelajar saja ya, kita bisa ke mahasiswa juga ya Kak? Iya benar banget, dan tentunya Muhammadiyah ini sangat berat sih Kak ya tugasnya, tapi Muhammadiyah bisa melewati ini semua. Wah keren banget ya Kak. Di era milenial ini berarti Muhammadiyah sudah siap untuk menghadapi kemajuan zaman yang semakin berkembang nih Kak. Kira-kira berat atau mudahkah tantangan ini untuk dihadapi Muhammadiyah Kak? Ini tentunya sangat berat sih Kak, tapi Muhammadiyah dapat melakukan ini karena dia sudah memiliki pengkaderan sejak dini. Wah jadi gitu ya Kak, keren banget nih Kak Vivian. Berarti kita harus menjadi seorang pemimpin yang bisa menyatukan perbedaan-perbedaan di antara kita semua atau di sekitar kita Kak Vivian. Bener banget Kak, untuk menjadi calon pemimpin yang baik itu harus pastinya visioner, dan dia memiliki jiwa kepemimpinan sih Kak. Berarti juga kepemimpinan itu harus memiliki sifat yang inovatif dan kreatif tentunya Kak Vivian. Iya, karena pemimpin juga harus mampu bersaing secara global. Iya sih Kak, dengan sepanjang berjalannya waktu kita juga harus menyesuaikan. Oke Kak Vivian, terima kasih sudah hadir di studio ini, sudah mau berbagi ilmu dan ngobrol bareng kita tentang tema yang luar biasa banget nih Kak Vivian, yang pastinya bakalan menambah wawasan kita semua dan teman-teman pastinya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Jika tidak bisa menjadi yang terbaik, maka jadilah yang berbeda. Mulyo Jaten Podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.